pagi semua, kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Nah, walaupun kalian tetap di rumah aja nih, tapi kalian harus tetap semangat ya untuk menuntut ilmu supaya kalian tetap dapat nih ilmu-ilmu baru setiap harinya. Nah, kayak hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku, agama, ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran hari ini itu apa ya. Nah, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan dapat semakin bersyukur tentang perbedaan dan keberagaman yang berada di Indonesia, dapat mendeskripsikan keberagaman apa aja ya yang berada di Indonesia, dan yang terakhir dapat menjelaskan tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kalian tetap semangat ya sampai akhir untuk menyaksikan video ini. Nah, tadi kan topik kita itu tentang keberagaman ya. Kira-kira nih, Indonesia kan itu kan beragam banget. Kalau beragam bisa gak ya Indonesia bersatu? Ayo, bisa gak? Bisa, asalkan setiap masyarakat itu punya keterampilan bernegara. Apa ya keterampilan bernegara? Nah, keterampilan bernegara itu adalah sebuah sikap yang menghargai dan toleran dari setiap masyarakat Indonesia. Kebayang deh, kalau dari Sabang sampai Merauke setiap masyarakat yang punya keterampilan ini, pasti Indonesia selalu rukun dan damai. Nah, terus kenapa ya Indonesia itu bisa beragam? Nah, keberagaman Indonesia ini salah satunya disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia. Nah, luasnya wilayah Indonesia ini menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di dalamnya. Terus kalau misalnya kayak gitu, apa dong keberagaman? Dari tadi bahasnya keberagaman mulu nih. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang punya banyak perbedaan di dalamnya. Perbedaan ini bisa dari ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke faktor penyebab keberagaman. Faktor pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, lalu terletak juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak strategis wilayah Indonesia ini menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini artinya banyak pedagang yang datang Indonesia untuk berdagang. Nah, selain berdagang, mereka juga turut nih menyebarkan budayanya masing-masing, sehingga lambat laun budaya tersebut menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Faktor kedua adalah kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Yang kita tahu ya, Indonesia itu terdiri dari pulau yang masing-masing pulau ini terpisah. Nah, pada zaman dahulu kondisi ini menghambat hubungan antar masyarakat satu pulau dengan masyarakat dari pulau lainnya, sehingga setiap masing-masing masyarakat dari suatu pulau dapat dengan leluasa mengembangkan bahasa dan budayanya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan budaya, bahasa, dan hal yang beragam lainnya dari satu pulau ke pulau lainnya. Inilah yang menyebabkan Indonesia sangat beragam. Faktor ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam seperti sawah, pantai, dataran tinggi, dataran rendah mengakibatkan mata pencaharian setiap masyarakat Indonesia berbeda loh. Hal inilah yang menambah keberagaman di Indonesia. Setelah membahas tentang faktor-faktor keberagaman, sekarang kita masuk ke keberagaman pertama, yaitu keberagaman suku. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaan. Ciri mendasar yang membedakan satu suku dengan satu suku lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kerabatan, dan kesenian daerah. Keberagaman kedua ada keberagaman agama dan kepercayaan. Kenapa ya bangsa Indonesia itu bisa mempunyai agama dan kepercayaan yang banyak? Nah, hal ini disebabkan pada zaman dahulu kekayaan alam Indonesia itu banyak banget. Hal inilah yang memancing para pedagang dari berbagai bangsa untuk datang ke Indonesia. Ternyata, para pedagang ini bukan hanya berdagang aja loh, tapi mereka juga turut menyebarkan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Sehingga lambat laun agama dan kepercayaan ini berkembang di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Keberagaman ketiga, ada keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis di. Nah, setelah kita membahas tentang keberagaman di Indonesia, sekarang kita masuk ke arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Dalam wawasan Nusantara, laut bukan merupakan pemisah, namun merupakan pemersatu bangsa. Akan tetapi, kondisi ini masih sering menyebabkan perpecahan bangsa atau disintegrasi. Kondisi lainnya seperti aspek sosial budaya juga turut menjadi potensi untuk terjadinya konflik di Indonesia. Nah, atas dasar dua alasan tersebut, maka penting banget bagi kita untuk mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman bukan sebagai perpecahan, namun justru menciptakan persatuan bangsa. Selaras dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan yang terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka berarti beragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Di kaki burung Garuda mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna. Walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang dijadikan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi kali ini tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dari kalian semua yang menonton mendapatkan ilmu baru dan manfaat baru dari video ini. Semoga video ini juga menambah rasa cinta kalian terhadap Indonesia. Sekian dari video ini, bye! Terima kasih sudah menonton.